Laga terbesar sepak bola Eropa akhirnya tiba. Final Liga Champions 2026 mempertemukan Arsenal dan Paris Saint-Germain di Puskás Arena Budapest, Hungaria, Sabtu 30 Mei. Arsenal datang dengan misi bersejarah memburu trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub setelah penantian panjang selama 2 dekade sejak final 2006. Sementara PSG berstatus juara bertahan dan berpeluang mencatatkan sejarah sebagai tim kedua di era modern yang mampu mempertahankan gelar Liga Champions setelah Real Madrid. Lalu siapa yang lebih diunggulkan? Apa faktor penentu kemenangan? Dan bagaimana duel taktik dua arsitek asal Spanyol, Luis Enrique dan Mikel Arteta? Kita tadi sudah simak pernyataan dari kedua pelatih ya, ada Mikel Arteta dan juga Luis Enrique. Membaca gestur dari keduanya yang sebenarnya memang ya sangat yakin dengan timnya masing-masing, tapi saling melempar pujian satu sama lain. Coach, silakan. Ya, sama-sama Spanyol ya, sama-sama penggemar sepak bola menyerang. Cuman Enrique ya sudah terbukti bahwa dia hebat. Ya. Arteta enggak akan terbukti juga, walaupun dia menang ini. Saya agak shock pertama kali wawancara Coach, tapi jadinya oke. Mungkin tambahkan Bung Wiwit. Iya. Tadi dari kata-kata pertama Arteta sih, persis seperti yang kita bahas. Tujuannya Arsenal menang. Nggak peduli caranya gimana. Dan itu kalau menurut saya sih indikasi kuat bahwa ya Arsenal nggak akan main menyerang total nanti di final. Mereka akan lebih hati-hati. Cara yang mereka yakini sukses di Liga Inggris dan yang membawa mereka ke final Liga Champions, banyak konsentrasi ke pertahanan, jangan banyak kebobolan, kemudian siapa tahu bisa curi gol lewat bola-bola mati. Itu kayaknya sih yang dari kata-kata Arteta tadi yang pertama itu sudah terlihat indikasi permainan Arsenal akan seperti apa nanti di final. Oke. Gue bilang bermain bertahan itu bukan tipikal Arsenal ya. Kita lihat, I agree bahwa dalam sebuah turnamen, bukan liga, turnamen, kita harus main bagus, yang penting menang, oke? Tapi Inter Milan menunjukkan tahun lalu bahwa mereka Italia itu kan jago bertahan. Mereka bertahan di obok-obok loh. Kita lupa bahwa pemain depannya PSG itu mungkin terbaik di dunia. Dengan Doué, dengan Kvaratskhelia, Dembele. Sebut satu klub yang punya lini depan lebih baik dari PSG. I don't think di Inggris maupun di Spanyol di mana nggak ada. Jadi kalau kita mau main bertahan apapun, ya namanya terakhir si lawan Munchen juga harusnya menang jauh lebih besar, banyak banget peluang. Lihat ke Kvaratskhelia, gue kebayang untung Ben White cedera. Timber gue nggak yakin masih main tapi belum fit, tapi wah Mosquera diobok-obok nih sama. Kalau nggak Subimendi di terakhir sama bek kanan, ketemu ke Kvaratskhelia. Belum ketemu dulu, pusing juga ini. Tapi memang gue rasa bukan Arteta mau bertahan aja. Memang dia tidak punya kemampuan untuk menaklukkan PSG dengan cara menyerang. That's why dia bertahan, peluang untuk bertahan lebih besar, peluang untuk counter lebih besar untuk meraih 3 poin. Karena kapasitas pelatih ini terlalu limited. Cuma fans Arsenal aja nggak mengakui itu. Jadi apa dong, faktor luck? Masa iya semuanya faktor luck? Nggak faktor luck, faktor you cannot perform after 7 years cuma dapat 1 trofi atau 2 trofi. Jadi untuk gue, in any other club Arteta sudah dipecat. In any other club. Waktu itu kalau nggak salah Arsenal juga sempat memutuskan untuk ada arah untuk memecat Arteta, tapi nggak jadi kan? Nggak jadi karena Arteta make money for them, untuk owner Amerika itu. Jadi selama make money ya santai aja. Kecuali buruk banget ya kayak di MU. Sebenarnya kalau ownernya MU Liverpool sama aja. Asal lu jangan terlalu buruk amat, you stay. Nggak harus juara. Ya kan? Nah sementara ini Chelsea, wah selesai nih kalau ngelatih Chelsea ini Arteta. Atau any other club lah. Wong Klopp tahun pertama bawa trofi untuk Liverpool aja, tahun kedua orang udah teriak slot out, kok klub slot out ya kan. Ini 7 tahun gak ngasih apa-apa, masih dipuji-puji, heran gue bener. Tapi kan akhirnya sampai ke final setelah 22 tahun Oh itu. Iya betul, itu sebuah pencapaian, I agree.
But untuk gue sih sebagai fans Arsenal udah 30 tahun lebih, it's not good enough. Untuk gue sih enggak lah. Kalau Arsenal juara? Ya pasti happy lah kita. Cuman dibilang ya happy-nya sehari, besoknya kesel lagi main. Bung Wiwit tambahkan, ini Iya, kan iya. Arsenal terakhir kali mencapai final pada Iya. tahun 2006 ya, dan 2006. gagal juara. Nah, kini Iya. mereka kembali dengan generasi baru. Bisa jelasin nggak generasi Arsenal yang sekarang dibanding zamannya siapa? Thierry Henry dulu ya? Iya, Oke. iya. Kalau saya bandingin malah lebih jelek sebetulnya sih dari 2006. Iya. Betul. Iya. Betul. 2006 tuh lebih. 2006 harusnya juara itu. Nah, kalau nggak kartu merah mungkin juara itu. Oke. Karena berapa menit ke berapa ya Jens Lehmann di kartu merah akhirnya berubah tuh perimbangan kekuatannya jadi berubah. Tapi kalau melihat komposisi tim sebetulnya 2006 lebih bagus. Karena lebih ngeri gitu ngelihatnya. Arsenal yang lebih ngeri daripada 2000 sekarang ya 2026. Cuman ya ini mungkin tidak ada banyak pemain Arsenal yang kayak Thierry Henry gitu ya. Cuman sebagai kohesi sebuah tim barangkali si Arteta ini udah mulai menemukan, karena ini kan tim dibentuk bertahap ya sama Arteta ya, dari 4 tahun terakhir. Dari si David Raya didatengin satu demi satu, datang Declan Rice datang, dan akhirnya mungkin sekarang udah terbentuk tim yang diyakini Arteta bisa melangkah jauh gitu. Dan terbukti memang mereka juara Premier League, oke gitu ya. Kemudian sekarang di Liga Champions. Mungkin mentalitasnya yang beda gitu dari 2006, karena saya yakin sih ada sesuatu yang plong dari Arsenal setelah mereka menjuarai Premier League ya. Karena selama ini beban mereka adalah Premier League. Mereka dihina-hina kayak apa sama supporter Premier League yang lain karena mereka gagal terus jadi juara di Premier League. Tapi sekarang mereka udah berhasil menjadi juara Premier League, kayaknya satu beban mereka udah lepas gitu, dan mudah-mudahan itu membuat mereka tampil lebih rileks, lebih tenang nanti di final ya. Karena mereka paling nggak udah, kalau misalnya Arsenal masuk ke pertandingan ini dengan gagal juara Premier League, itu bisa gawat karena dari quadruple mereka bisa nggak dapat apa-apa. Tapi sekarang mereka sekalipun kalah nanti misalnya ya, mereka kan tetap pulang sebagai juara Liga Inggris, paling nggak masih inilah, masih ada kebanggaan di dada mereka gitu. Coach, jadi The Gunners sejak kapan sih? 90-an zamannya George Graham, Oke. Ian Wright. Saya baru umur 2 tahun kayaknya. Jadi bisa dibandingin era dulu dan sekarangnya Arsenal seperti apa? Enggak, sepak bola itu setiap 5 tahun kan berubah. Tapi kalau bicara soal 2006, jelas tim itu lebih bagus. Sekarang bintangnya Arsenal itu siapa sih? Yang benar-benar every week excel, yang bisa ngangkat seancur-ancurnya MU. Mereka punya Bruno Fernandes yang hampir tiap match tampil. Arsenal siapa? Nyaris nggak ada bintang, karena Arteta nggak mau punya tim punya bintang. Sementara tim juara yang konsisten, bukan kebetulan, yang konsisten itu punya pemain bintang semua di dunia, bukan hanya di Inggris. Nah, Arsenal nggak punya. Kenapa? Arteta cannot handle pemain bintang. Özil di Depak, Aubameyang di Depak, dan bisa beli Osimhen dan lain, incarnya Gyökeres. Nggak make sense gitu pembelian pemainnya juga. Dari tadi kalau sama Coach bahasnya Arsenal nih. Bagaimana dengan PSG, Coach? Gue sangat respect. Last year, gue khusus beli 2 jersey yang bukan klub gue, yaitu PSG sama Inter Milan. Kenapa? Untuk mengapresiasi klub ini, karena tahun lalu mainnya luar biasa. PSG itu luar biasa, bukan tahun lalu, tahun ini pun gila mainnya. Terutama paruh musim terakhir, ya kan? Itu gila banget. This is football. Football itu untuk semua orang. Jangan kita hanya, gue ajarkan domba-domba gue, fans gue ya. Kita harus bisa menikmati sepak bola, bukan hanya nonton klub kita sendiri. Karena sepak bola itu terlalu indah kalau hanya diukur dengan skor. Kalau mau menang kalah, nggak usah nonton, lihat live score aja. But we enjoy the game. Kalau ada klub yang bermain luar biasa kayak PSG tahun lalu, I appreciate that. Dan itu gue promokan ke penonton fans gue, bahwa lu harus bisa menikmati sepak bola yang indah, walaupun itu bukan klub lu. Dan itu dilakukan sama PSG. Nah sekarang Arsenal ketemu PSG, dari sisi permainan lebih deadly PSG di atas kertas. Tapi Wiwi tadi menjelaskan, ya definitely Arsenal punya peluang. Jadi kalau Arsenal bisa memanfaatkan sedikit peluang efektivitas tinggi, bisa banget Arsenal juara. Kalau kita hanya bicara soal juara ya. Kalau bicara main bagus, gue nggak yakin Arsenal akan main bagus. Oke. Tapi we'll see. Di atas kertas PSG. Di atas kertas. Tapi
Arsenal will win this game. Jadi bingung. Agak gimana ya? Agak kurang terbuka Iya. mendukung Arsenalnya. Oke, Bung Wiwit silakan diluruskan mungkin apa yang disampaikan Coach ini. Karena kan ya kita butuh itu juga ya. Apa nih maksudnya? Ya, tapi memang PSG sih di atas kertas sih memang ini ya. Mereka udah pengalaman juara dan itu tadi coach udah bilang ini Iya. tim memang luar biasa gitu. Sangat mengerikan lah dilihat dari komposisi starter tiap minggu aja udah ngeri ini tim ini. Dan praktis tim ini adalah tim yang sama dengan tahun lalu ya, karena beberapa pemain rekrutan mereka di musim ini itu jarang yang jadi starter gitu. Jadi starternya itu masih yang musim kemarin dan ini jelas PSG yang lebih matang lagi daripada musim lalu. Musim lalu tuh ada beban dari PSG kan mereka final kedua mereka tuh ya ke Liga Champions. Yang pertama gagal tahun 2020. Ya. Kemudian final kedua juara. Artinya satu tekanan mental udah lepas gitu. Dan sekarang mereka udah pengalaman, mereka udah tahu caranya menjahit gimana, pre-match-nya gimana, latihannya gimana, udah tahu dia. Udah gimana nanggulangin media gimana menjelang final, udah tahu gitu. Jadi kayaknya sih lebih matang ini PSG yang lebih matang daripada musim lalu dan itu yang dihadapi oleh Arsenal ya, tim yang menghajar Inter Milan berapa gol itu 5-0 ya. Ini sebuah misi berat buat Arsenal. Di atas kertas sih harusnya nggak ada peluang buat Arsenal untuk jadi juara gitu. Tapi ya ini namanya sepak bola ya. Sepak bola apapun bisa terjadi gitu ya. Dan ya kalau misalnya Arsenal misalnya juara menang 1-0 dengan sepak pojok misalnya atau tendangan bebas, sejarah nggak akan mencatat Arsenal juara ada tanda kutip pakai sepak pojok, enggak, udah juara gitu. Jadi apapun caranya kalau misalnya bisa menang kenapa enggak gitu. Cuman memang mungkin akan ada supporter yang menganggap bahwa mungkin semifinal PSG lawan Munchen itu kemarin adalah final sesungguhnya gitu. Dua tim yang bermain menyerang, dua tim yang menghibur gitu ya. Sampai waduh pengamat-pengamat juga udah garuk-garuk kepala, ini pertandingan spektakuler banget gitu ya. Nah mungkin nanti finalnya mungkin tidak akan seperti itu. Tapi kalau misalnya Arsenal juara ya mereka tetap juara gitu. Deg-degan bagi negara selanjutnya akan seperti apa ya. Oke baik, Bung Wiwit dan juga Koci, kita akan break dulu. Di segmen berikutnya nanti kita akan bahas line up dan juga head to head dari keduanya. Tetaplah bersama kami di Gestur, kami akan kembali. Selesai.